Banyak yang mempertanyakan nasib Lady sebagai mahasiswa kedokteran setelah viral kasus keributan dokter koas di Palembang. Namun, nampaknya kini Lady bisa lebih tenang menghadapi kasus yang menyeret namanya tanpa mengkhawatirkan status kemahasiswaannya. Hal itu lantaran pihak kampus terutama rektor memberikan pernyataan terbaru soal kasus dokter koas tersebut. Rektor Universitas Sriwijaya atau Unsri, Profesor Dr. Taufik Marwa turut menanggapi kasus viral soal keributan Muhammad Lutfi yang merupakan dokter koas Fakultas Kedokteran Unsri. Lutfi dihajar oleh Fadilah alias Datuk, sopir keluarga Lady Aurelia Pramesti karena masalah jadwal koas. Taufik mengecam tindakan tersebut dan tidak dapat dibenarkan. Taufik menuturkan Unsri sebagai lembaga pendidikan berupaya mendidik mahasiswa menjadi insan yang berkualitas dan memiliki moralitas. Sebagai bentuk komitmen dalam memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh warga kampus, Unsri membentuk tim investigasi internal untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait insiden ini. Taufik menerangkan tim tersebut bertugas untuk mengidentifikasi permasalahan, mendalami fakta, dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Diharapkannya kasus ini dapat berjalan dengan baik, adil, dan transparan demi memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada semua pihak yang terlibat. Rektor Unsri itu juga menegaskan komitmen untuk mendukung proses penyelidikan ini dan bekerja sama sesuai dengan prosedur yang berlaku. Taufik meminta semua pihak untuk tetap menjaga ketentraman dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat memperkeruh situasi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Lady, lo jangan jadi dokter, Lady. Jadi model tenun aja, no. Kalau mental lo masih lemah, jangan jadi dokter. Lo anak orang dipukulin gara-gara lo, bangsat. Orang kaya mah bebas ya. Pokoknya jangan jadi dokter deh. Ribet hidup lo. Si tante maknya juga maksa anak jadi dokter. Udah tahu anaknya nggak bisa jadi dokter. Tante. Dari semua kalimat, gue salvoknya sama kalimat yang ini nih, sama kalimatnya si ibu, bawa-bawa mertua. Ya kalau misalnya kita nggak salah ya kita lawan, Bu. Masa kalau mertua kita marah-marah, terus kita nggak salah kita diam aja? Oh, mungkin ibu juga bagus ya parentingnya. Nanti berarti anak ibu kan perempuan nih. Suatu saat nanti nih kalau dia berumah tangga, terus dia kalau punya mertua, anak ibu dimaki-maki sama mertuanya, anak ibu nggak boleh ngelawan, ya kan Bu? Iya, jadi nanti yang jadi mertuanya si Lady ini, liatin ini nih. Jadi kalau misalnya si Lady dimarah-marahin sama mertuanya, si Lady nggak boleh ngelawan, diam aja. Ya, lagian ini kan urusannya urusan masalah jaga ya. Kenapa dibawa sampai ke rumah tangga ya? Tadinya sih nggak mau berkomentar ya sama masalah ini, tapi karena ngedengar kalimat ini sih Bu, saya merasa terpanggil gitu loh Bu. Sebagai menantu saya merasa terpanggil. Ya kali kalau kita sebagai menantu kita diomel-omelin sama mertua kita nggak salah, kita diam aja. Ini anak ibu nih belum jadi menantu, baru masih dokter jaga aja, udah ngadu-ngadu sama maminya. Gimana nanti kalau jadi menantu? Bukannya sok uzon ya guys, cuma yang datang ke pikiranku saat ini. Ya jadi supaya tahu nih ya, itu pemukulan itu lewat di Australia. Berarti ini sangat-sangat viral ya guys. Yang datang ke pikiranku adalah ini si supir, kenapa bisa selancang itu? Apakah dia hanya sebatas supir atau punya kepentingan lain? Siapa tahu dia supirnya plus-plus ya kan? Karena aku juga pernah lah punya supir ya. Yang punya supir, coba kalian angkat tangan. Pasti kalian punya batasan lah sama supir ya. Kita ngomong di telepon aja nggak enak ada supir, ya kan? Kita misalkan jalan kemana, supir pasti nunggu di parkiran. Begitu kita selesai, ya kita naik ke mobil. Nggak ada tuh ngobrol-ngobrol di mobil. Kalau supir kelancangan juga kita pasti tegur, ya kan? Nah, dalam perkara antara si majikan dengan si Cip Koas ini, andaikanlah tadi ya si Cip Koas ini melakukan kekerasan kepada majikannya, lalu dia membela majikannya sampai nonjok itu si Cip Koas, masih bisa dimaklumi guys. Masih masuk akal. Nah sekarang nggak ada kan si Cip Koas itu melakukan kekerasan apa-apa, kok malah si supir ini mau menunjukkan taringnya gitu, mau berusaha menunjukkan gitu, mau ngebelain si nyonya. Ya itu tadi, nggak mau sok uzon,
Ya, kalian jangan sok uzon juga. Cuman ya itulah yang datang ke pikiran aku. Atau si supir ini punya hati gitu, pengen jadi mantu di keluarga tersebut, sehingga dia ini mau menunjukkan gitu kalau dia ini perkasa, bisa ngebelain anaknya gitu ya. Mungkin ya, mungkin. Jadi kasihan kan sekarang korbannya dia masuk penjara. Coba kalau si nyonya itu bisa belain kamu apa, Mas? Sok jagoan sih kamu. Nah, universitas tempat si Putri Manja ini juga kuliah, harusnya nih keluarkan aja sih kalau anak kayak gini. Kenapa nggak siap dia tuh jadi dokter ya? Mentalnya masih mental tempe, masih mental ngadu-ngadu ke orang tua. Nggak siap dia jadi dokter, melayani rakyat, melayani masyarakat, melayani pasien. Karena nanti tiba-tiba nanti ada konser siapa gitu, dia nggak bisa datang tugas, dia marah-marah gitu. Jadi nggak bisa nih jadi dokter. Udah ganti profesi aja, mending jadi influencer. Ya, jadi influencer aja, say. Ini udah setengah jalan loh, kamu udah famous, jadi mending jadi influencer ya. Jadi dokter koas yang dipukulin sama keluarga koasnya ya. Kok bisa gitu? Jadi dia nih dipukulin karena masalah sepele sebenarnya, masalah jadwal. Si anak koas yang namanya Lady Aurelia Pramesti ini nggak terima karena dapat jadwal di tanggal merah. Aduh, kok ya gitu deh intinya. Akhirnya dia melapor lah ke nyokapnya yang juga seorang pengusaha fashion di Palembang. Jadi nyokap ini juga cukup ternama lah di Palembang karena dia udah usaha fashion dari lama banget. Kemudian diajak ketemuan tuh si korban yang juga ketua koas ini sama keluarganya si Lady gitu kan. Jadi dia tuh si korban ini memang bertanggung jawab mengatur jadwal anak-anak koas di rumah sakit itu gitu. Ketemuanlah mereka di salah satu kafe dan kejadiannya itu memang di salah satu kafe itu. Korban si dokter muda ini secara bertubi-tubi sama supirnya si Lady. Jadi emang bukan Ladynya yang ngegebukin gitu, tapi supirnya. Dimana di sana juga ada nyokapnya gitu. Kalau di video kalian lihat itu ada ibu-ibu, itu nyokapnya si Lady. Siapa si Lady ini gitu, kok bisa berani-beraninya gitu semena-mena sama orang? Oke, dari sumber berita, dia anak seorang pejabat Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi bokapnya itu seorang pejabat gitu ya. Kalian bisa googling lah. Rame banget komen netizen kayak anak kuliah gara-gara jadwal nggak sesuai kok adu ke emaknya gitu kan. Kabarnya ya dia ini anak mami juga gitu. Ini kabar yang beredar di berita-berita yang gue baca. Mungkin saran gue ya secara pribadi nih, kalau belum siap untuk jaga sebagai koas, jangan main dokter-dokteran dulu lah gitu kan. Mungkin ada opsi lain yang lebih memudahkan hidup sebagai anak pejabat dan pengusaha. Tapi dicatat ya guys, nggak semua kok anak pejabat dan pengusaha itu berkelakuan kayak gini. Kabarnya korban juga sudah melaporkan kejadian ini. Dan apa bisa kalian tebak dong? Bener. Keluarganya Lady, nyokapnya, akhirnya minta damai. Tapi belum ada kelanjutan. Akankah mereka damai atau bagaimana? Tapi kasus ini sendiri udah ditanganin sama kepolisian setempat gitu. Jadi sudah sampai kepolisian tuh berkunjung ke kafe yang terjadinya itu gitu, kejadian itu, dan mengecek CCTV. Jadi kalau menurut kalian masalah sepele ini gimana guys gitu? Kalau sampai akhirnya seperti ini, boleh nggak sih dokter tuh kayak gitu kan? Oke, kalian komen deh. Kembali ramai dunia kedokteran. Kali ini dokter koas oleh sesama teman koasnya. Jadi tepatnya itu yang sebagai chief koas atau kepala koas gitu. Nah, masalahnya itu tentang pengaturan jadwal. Jadi jadwal jaga gitu loh di Natal dan Tahun Baru. Sepertinya jadwalnya ini si koas ini nggak sepakat gitu loh. Lalu mungkin dia menceritakan kepada ibunya, dan ibunya katanya mau mengklarifikasi, tapi supir ibunya nih ikut-ikut pula di situ gitu loh. Jadi yang itu supirnya ini, wong supir kok ikut campur gitu ya masalah bosnya gitu. Gini loh, baru koas aja udah banyak tingkah. Dokter itu kan sebenarnya tugas utamanya adalah mengabdi kepada masyarakat. Ya gimana ya, baru pengaturan jadwal untuk jaga aja udah nggak terima, udah merasa keberatan. Gimana kalau ditempatkan di daerah-daerah terpencil yang dia harus mungkin susah payah menuju ke sana, yang nggak ada sinyal, atau pokoknya yang masih terpencil itu gimana? Sementara hanya dikasih jadwal jaga pada saat Natal dan Tahun Baru aja dia udah melakukan hal seperti itu, sudah nggak terima. Lagi yang menyangkut tentang
ya kayak gitulah. Itu kan bisa harusnya diselesaikan aja sendiri gitu loh. Misalnya keberatan jadi bilang aja, dok mungkin bisa ganti sama teman-teman yang lain. Kalau nggak bisa ya udah terima aja, namanya juga pengabdian gitu loh. Mungkin udah nyusun ini kali ya, udah merencanakan liburan atau apa entahlah. Terus juga nggak usah semua hal ngadu-ngadu sama orang tua. Anak-anakku tuh juga ada hal di sekolah, di kampus itu juga nggak pernah tuh semua hal cerita gitu, diselesaikan aja sendiri. Ajarin anakmu untuk dewasa, apalagi seorang dokter yang memang nantinya itu harus mengabdi ke masyarakat. Dan yang lucu ini ya, tuh kenapa supir ikut-ikut gitu loh. Bukannya supir itu ya nunggu aja di mobil sampai urusannya selesai, ngapain ikut-ikut, apa sengaja diajak gitu kan, ya lucu gitu loh. Maksudnya supir kok tahu-tahu bereaksi untuk mukul gitu loh, kenapa? Nah ini pelaku sudah diperiksa gitu. Jadi si orang tua korban juga nggak terima dan menuntut gitu. Ya udah, serahkan aja pada proses hukum gitu. Karena sekali lagi, tugas dokter itu yang utama adalah pengabdian gitu, pengabdian kepada masyarakat. Jadi ya nggak peduli kamu anaknya siapa atau apa posisimu, ya harusnya ya berlaku sama gitu loh.